Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza linahdiya an hadana Allah. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah atas semua nikmat karuniamu yang tercurah, yang tidak terhitung ya Allah. Nikmat yang banyak. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi semua. Sudah pada ngopi belum? Kalau belum, kita ngopi dulu. Jangan lupa kalau setiap ngopi baca bismillahirrahmanirrahim. Nikmati setiap serumput kopi dengan rasa syukur kepada Allah, memuji Allah taala agar kita bisa merasakan betapa nikmat karunia Allah begitu besar, sehingga kita pagi ini bisa bangun tadi pagi. Bagi yang bisa sholat tahajud, Masya Allah, tabarakallah. Bagi Anda yang bisa sholat ke masjid, anugerah yang luar biasa. Dan bisa ngopi, bisa pagi ini, dan bisa bertatap muka lagi dengan video saya tentunya di channel YouTube Herwin Hamzah. Itu karunia yang tak terhingga, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya, antum semua selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam jagaan Allah, dan diikhlaskan hati kita, niat kita karena Allah taala. Saudaraku dimanapun Anda berada, masih sambungan dari buku tentang ensiklopedia Islam atau pengetahuan Islam kafah, Islam yang menyeluruh, yang total, karangan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri. Ya, ini di video yang ke 11 ini adalah di halaman ke-82. Kalau kemarin kita sudah membahas di video sebelumnya, maksud saya, macam-macam syirik, syirik akbar, syirik besar, syirik asghar, syirik kecil. Kemudian bentuk-bentuk syirik, ada syirik fil khauf, rasa takut kepada Allah, ya enggak, takut yang terlalu berlebihan kepada selain Allah. Kemudian ada syirik fit tawakal, yang berserah diri, bertawakal juga. Selain Allah, maksudnya dia bertawakal bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah, itu syirik. Kemudian ada syirik fil mahabbah. Mahabbah, cinta kepada Allah, adalah kecintaan yang disertai dengan ketundukan, kemudian kepatuhan yang mutlak. Ya, jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan seperti ini hanyalah diperuntukkan bagi Allah semata. Sehingga apabila ada orang yang mencintai selain Allah setara dengan kecintaannya kepada Allah Ta'ala, maka dia telah menjadikan sebagai tandingan Allah dalam hal kecintaan dan penghormatan. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman teramat sangat cintanya kepada Allah. Salah Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 195. Mencintai adalah fitrah manusia. Mencintai sesama makhluk, mencintai binatang, benda, tumbuhan, hewan, semuanya karena perintah Allah. Nah, kalau kita mencintai keluarga, istri, anak, kekasih kita, orang tua kita, mertua kita, semua muaranya karena Allah dan Rasul. Karena Allah dan Rasul memerintahkan. Jangan pula di dalam kita mencintai makhluk-makhluk Allah, menandingi, mengalahkan, bahkan nyamain aja, itu tidak boleh. Apalagi menandingi cinta kita
kepada selain Allah. Misalnya apa? Kalau kita mencintai anggota keluarga kita, mencintai istri kita, suami kita, bahkan orang tua kita sekalipun, melebihi mencintai Allah, itulah adalah terlarang. Bagaimana kita terlarang mencintai orang tua? Misalnya, ketika orang tua kita menyuruh kita untuk tidak sholat, maka kita katakan dengan baik-baik, ibu, ayah, sesungguhnya saya harus sholat, karena sholat adalah perintah Allah. Nanti setelah sholat, saya kembali berbakti kepada ibu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Nah, diberikan penjelasan yang baik-baik, maka insya Allah penjelasan yang baik-baik itu akan membuat hati orang tua kita yang barangkali belum mendapatkan hidayah agar diberikan hidayah. Seperti itu. Kemudian mencintai pasangan, suami, istri, anak, semua kan Allah SWT. Ketika kita sedang bermain dengan anak-anak kita, bercanda ria, senang, nonton bersama, bercerita, makan bersama. Ketika ada perintah Allah SWT yang dikumandangkan muazin, ya, seruan dari Allah sebenarnya, cuma perantaranya melalui muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tergetar hatinya. Wah, ini waktu sholat. Tinggalkan dulu, sebentar dulu ya nak. Ayah mau sholat dulu. Kalau mau diajak lebih bagus lagi. Banyak sekarang itu alhamdulillah ayah-ayah yang baik, ayah-ayah tauladan mengajak anaknya sholat. Bahkan sebelum azan dia sudah siap-siap anaknya diajarkan. Itu dia mencintai anak karena Allah. Begitu juga dengan pasangan yang mencintai istri, suaminya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan berlebihan kita dalam mencintai pasangan kita, istri kita, suami kita. Misalnya, bagi kaum wanita, misalnya Anda sedang diuji, suaminya nikah lagi. Ini misalnya, semoga tidak terjadi. Kalaupun terjadi, jangan sampai berlebihan mencintai suami. Sampai Anda kalau suaminya mau nikah lagi, Anda aja sampai bunuh diri. Jangan. Mencintai suami karena Allah. Kenapa suami saya mau nikah lagi? Pertama kita harus introspeksi. Atau kenapa istri kita minta cerai? Introspeksi, muhasabah. Barangkali kita sama ini dengan istri, dengan suami tidak maksimal dalam sayang, dalam pelayanan, dalam perhatian, dalam tutur kata, dalam sikap, atau tidak sama barangkali kita di dalam menjalankan kehidupan ini dengan agama. Suaminya, istrinya soleha, misalnya suaminya belum soleh, walaupun namanya soleh misalnya. Nah, suaminya nggak ngaji, sedangkan istrinya sering ngaji misalnya, itu ujian. Nah, jadi Anda harus doakan terus. Nah, istri yang soleh doakan, hujami dengan doa. Kalau buku unifas tajib laku, mintalah engkau kepadaku, mohonlah engkau kepadaku, kata Allah, pasti akan kukabulkan. Ya enggak, doa usilal mukminin, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Nah, hujamkan suami, Allah beri hidayah suami saya, ya Allah beri hidayah istri saya, ya Allah ampuni dosanya. Nah, dengan penuh kelembutan. Nah, kalau kita gempur itu doa seperti anak panah yang melesat ke langit, terus menghujam, terus sampai tembus nanti ke arsy Allah. Allah nanti mendengar nih orang, masya Allah doanya sungguh-sungguh. Dia tiap hari dia ngirim doa terus ya, nggak, sehingga berguncang sampai lagi doanya dengan penuh isak tangis, manja kepada Allah. Ya Allah beri hidayah suami saya, ya Allah biar sholat, ya Allah lembutkan hati suami saya, ya Allah biar dia menjadi suami yang baik, ya Allah yang penyayang, yang tidak keras, tidak kasar dengan hamba, tidak kasar dengan anak-anak. Ya Allah beri hidayah, ya Allah jangan sampai suami saya ini, ya Allah di luar sana, ya Allah yang enggak, ya Allah lindungi, ya Allah. Nah, kalau kita sering nangis nanti Allah beri hidayah. Sama kalau misalnya Allah punya istri susah diatur, ngelawan dan sebagainya, doa, ya Allah perbaiki dulu kita sebagai seorang suami. Apa yang menyebabkan istri seperti ini? Kadang istri itu bagaimana suaminya juga. Kalau suaminya kurang baik, kadang istrinya kurang baik. Misalnya ada juga suami yang baik, semua di dalam kehidupannya ada. Ada suami baik, istrinya nggak baik, istri baik, suaminya nggak baik. Nah, ada sama-sama baik, anak nggak baik. Itu ujian. Dunia ini ujian. Wamal hayatud dunya illa mata. Dan tidaklah dunia ini kecuali ya main-main aja, kesenangan yang sementara, yang hina sekali dunia ini. Maka kita doa, cinta kita kepada pasangan, pada orang tua, anak, semua kan Allah. Dan dalam hal ini saya ingin mengimbau pada diri saya sendiri dan kepada Anda. Kalau kita menjadi seorang suami, jadilah seorang suami yang penyayang, yang baik, yang lembut.
Yang jangan sampai kita tuh membiasakan dengan kata-kata kasar dengan istri kita, apalagi main tangan, main pukul, main tendang. Jangan. Kalau kita mencintai istri kita karena Allah Ta'ala, tulus cintanya, benar-benar bersungguh-sungguh kita mencintai pasangan kita karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mendapat pahala. Allah reda sama kita. Kita ini gak punya banyak amalan yang istimewa, jarang sholat malam. Kalaupun sholat malam paling cuma 2 rakaat, 1 rakaat. Duha juga gitu, paling cuma 2 rakaat atau 4 rakaat. Saum jarang, ya Allah. Sholat juga, kadang di masjid 5 waktu, kadang ada yang bolong, apakah kesiangan, apakah macam-macam lah. Tutup amal kekurangan-kekurangan itu dengan baik sama istri, sama anak. Nah, barang siapa yang baik dengan keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, maka Allah akan sayang. Mudah-mudahan dengan amalan itu dia akan bisa mengantarkan dirinya ke dalam surga. Nah, subhanallah. Jadi jangan Anda sepelekan. Jangan bersikap jadi suami itu arogan, kemudian kasar, jangan. Begitu pula menjadi seorang istri. Jangan mentang-mentang suaminya ada kekurangan, mungkin barangkali suaminya sudah bangkrut, suaminya barangkali sudah tidak seperti dulu, tidak perkasa lagi. Nah, maka Anda harus tetap berbuat baik, tetap hormat, tetap menyayanginya, agar Anda dapat pahala. Ya, seperti itu. Jadi saudaraku, dalam hal cinta mencintai ini semuanya mengarahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai melebihi cinta kita. Nah, menyamai saja tidak boleh kepada Allah. Misalnya sama nih cinta kita sama Allah, cinta kita sama makhluk. Nah, dilarang, apalagi melebihi, dan Allah murka itu. Maka mencintailah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tadi dikatakan, di antara manusia ada ya orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman, orang soleh itu amat sangat cinta kepada Allah. Dia kadang belum waktu sholat, dia menunggu, ya Allah, sudah sholat zuhur jam berapa, dilihat jam, oh masya Allah, udah gitu dia belum azan tuh, dia udah siap-siap wudu, udah bersih, udah pakai wangi, udah harum, karena dia ingin menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ketemu. Bahkan sampai dia rindu, ya Allah, kalau nanti saya wafat, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan sujud, ruku, ya Allah, di rumahmu, ya Allah. Itu minta kepada Allah. Jadi wafat minta kita kepada Allah, kalau wafat itu di rumah Allah, dalam keadaan sujud kalau bisa, ya Allah. Kalau bisa rumah Allahnya rumah Allah yang terbaik. Di mana itu? Di Mekah, Masjidil Haram, atau di kota Nabi, Madinah, Masjid Nabawi. Minta sama Allah supaya matinya kita di hari yang terbaik, hari Kamis. Masya Allah. Ya, kemudian nanti dikuburnya hari Jumat, supaya kita nggak ditanya di alam kubur. Artinya selamat dari pertanyaan, atau dalam pelindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kalau kita terus mencintai makhluk karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah itu akan mendapatkan pahala. Kemudian syirik yang keempat, sambungannya adalah syirik fitoah, yaitu termasuk syirik dalam hal ketaatan, patuh kepada para ulama, pada para pemimpin, penguasa dalam menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah. Nah, ini bahaya juga nih. Atau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Barang siapa mematuhi mereka dalam masalah itu, maka ia telah menjadikan mereka sebagai sekutu dan tandingan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam membuat syariat atau undang-undang yang meliputi penghalalan dan pengharaman. Hal ini termasuk perbuatan syirik akbar, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Attakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masihibna maryam wa ma umiru illa liya'budun ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusrikun. Kata Allah, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ini syirik yang berbahaya juga kalau kita taat baik kepada ulama, pada ustadz, pada guru, pada orang tua, bahkan kepada pemimpin dan penguasa yang dalam menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah. Allah Ta'ala sudah mengharamkan
kita halalkan. Nah, itu durhaka. Allah mengharamkan, dia menghalalkan. Nah, nauzubillah, semua nauzubillah. Nah, barang siapa memahami mereka dalam masalah ini, maka ia telah menjadikan mereka sebagai sekutu atau tandingan dari Allah. Jadi kita nggak boleh. Hatta sekalipun terhadap ulama yang kita ketemu kita ulama nih, ulama bagus nih, ngajak kita sesat nggak benar, ya nggak ngajak kita berpaling dari manhaj yang benar, ya nggak yang manhaj yang Syiah misalnya, ya nggak yang bukan Islam sebenarnya, maka bahaya itu. Nauzubillah, semua nauzubillah. Karena Islam itu adalah agama yang masya Allah sempurna. Nah ini yang kita lagi bahas nih. Udkhulu fis-silmi kafah, ya nggak, secara kafah. Islam itu samil mutakammil, ya, sempurna, menyeluruh dia. Gitu, masya Allah, semua ada di dalam Al-Quran yang sudah diatur. Jadi kalau ada ulama yang sudah dihalalkan oleh Allah, kemudian ulama itu mengharamkan dan kita ikut mencintainya ulama tersebut, maka itu kita dalam ketaatan kepada ulama itu kita tersesat, kita syirik. Atau kita dengan penguasa yang zalim, sudah jelas dia zalim, pendusta, berbuat aniaya, kemudian kita masih ngikutin, kita masih patuhi, kita bela-bela mati-matian, nauzubillah, itu kita termasuk syirik yang tidak dibenarkan. Tapi kalau misalnya kita punya penguasa yang baik, yang soleh, yang taat, yang mengajak ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikuti, kita dukung, ya nggak, masya Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku dimanapun Anda berada, nah itulah yang harus kita perhatikan agar kita dalam mencintai hamba karena Allah tidak boleh menyamai apalagi melebihi cinta kita kepada Allah Ta'ala. Allah adalah segala-galanya. Kalau kita mencintai Allah, enak, hati kita tenang, tentram. Kalau kita mencintai makhluk, pasangan, kadang kita hati kita, ya Allah, ya manusia ada kekurangannya, sakit hati kita. Wah, udah deh, pokoknya kalau udah sampai jatuh cinta kepada makhluk melebihi cintanya kepada Allah, namanya terjatuh dia tersungkur. Ada orang kan senang jatuh cinta tuh senang. Jatuh cinta berdebar rasanya. Nah itu anak-anak muda biasanya. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai karena Allah, kemudian taat kepada pemimpin, kepada ulama, kepada guru, kepada orang tua, pada suami bahkan, harus dalam rangka ketaatan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita lihat orang tua kita tidak mengajak ketaatan, kita tolak dengan baik-baik. Ya, itu aja yang dapat disampaikan. Jangan sampai nanti Anda bosan. Kalau Anda bosan nonton video ini, video saya nggak ada nonton, enggak juga sih. Saya video ini ditonton, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi anda-anda yang sibuk, bagi anda-anda yang nggak sempet nih, pengen belajar apa sih itu tauhid, bagaimana sih Islam kafah itu, ya udah ini aja di ditonton, sama aja nih seperti antum semua, seperti baca buku. Tapi kalau baca kan mungkin waktunya banyak, saya juga sama. Nah justru inilah saya bikin video ini buat saya sebenarnya. Saya simpan, saya save di YouTube, kemudian saya setel ulang-ulang tiap hari, saya setel. Akhirnya apa, dengan begini cara seperti ini saya jadi baca, jadi meresap sedikit bagi saya, di samping penjelasan. Terus saya malu juga kepada Allah kalau saya berbuat yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya melalui buku ini, melalui karangan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuhaiziri ini. Kan saya menyampaikan kalau misalnya saya melakukan, saya malu kepada Allah. Nanti kena di dalam surat As-Saff, surat ke-61, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh benci di sisi Allah orang yang mengatakan yang tidak dilakukan. Nauzubillah. Saya berlindung kepada Allah, saya mohon kepada Allah diberikan bimbingan, tuntunan ya Allah, agar saya senantiasa bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan di video ini. Nah, begitu juga Anda semua, Allah beri kemudahan kita untuk taat sama Allah. Allah beri kemudahan kita juga untuk menjauh perbuatan-perbuatan dosa maksiat. Sesungguhnya kepada Allah. Nah, saya berharap pada Allah dengan berbuat seperti ini, buat saya sendiri sebenarnya. Mudah-mudahan Allah redha sama saya. Kemudian Allah memberi saya hidayah dan petunjuk. Mudah-mudahan saya dalam keadaan husnul khatimah wafatnya,
Mudah-mudahan Allah reda, mudah-mudahan menjadi amal soleh buat saya. Begitu aja yang dapat saya sampaikan, sudah 20 menit nih. Mudah-mudahan semua dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda, saya selalu sehat, Allah lindungi dari Covid. Allah beri kita petunjuk hidayah, Allah beri kita akidah yang kuat, yang benar, tauhid yang kokoh, ya, pemahaman yang benar tentang tauhid. Kemudian Allah beri kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Sebelum kita tutup kajian ini, kita akhiri dengan doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Agar kajian ini berkah, selalu kita tutup dengan doa penutup kafaratul majlis. Kalau enggak, majelis ini majelis yang enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanallah. Salam hormat dari saya Muhammad Khalil Hamzah. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya bukan ustadz. Saya terus belajar memperbaiki diri. Maaf juga dengan style saya, ya ada yang protes juga sih, kok pakai kacamata, kenapa katanya. Kalau saya malu, kalau pakai kacamata ini saya menghilangkan gerogi, ya menghilangkan, ya malu. Padahal cuma di berdua doang ini, apalagi kalau banyak ya begitulah, saya punya kekurangan. Maafkan saya atas semua kekurangan ini. Mudah-mudahan semua dalam rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.